Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. 2 kapal kayu habis dilahap api di dermaga Lotangge, Kota Parepare. Kawanan motor balap liar kocar-kacir saat digerebek polisi di Kota Makassar. Agar anak-anak mau divaksin COVID-19, Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Parepare hadiahkan bingkisan untuk muridnya. Kita ke informasi pertama pagi ini. 2 unit kapal kayu yang bersandar di dermaga Lotangge, Kota Parepare terbakar pada Kamis dini hari. Petugas terkendala memadamkan api karena salah satu kapal memuat bahan bakar minyak jenis solar. Api berkobar hebat di kapal KLM Maritim Jaya 04 yang tengah bersandar di dermaga Lotangge, Kota Parepare. Kobaran api yang terekam kamera warga juga memperlihatkan kapal lainnya yang juga ikut terbakar. KM Tanjung Bunga Selamat 01 akhirnya tidak selamat terkena jilatan api dari kapal KL Maritim Jaya 04 yang tengah membawa BBM jenis solar. Kebakaran yang terjadi pada Kamis dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah berasal dari KLM Maritim Jaya 04. Namun belum diketahui pasti penyebab api pemicu kebakaran kedua kapal tersebut. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Penyelamatan Damkar Kota Parepare mengatakan kobaran api terlihat dari bagian burita kapal. Personil damkar mengalami kendala karena kapal yang terbakar memuat bahan bakar minyak jenis solar sehingga sulit dijinakkan. Ditemukan di lokasi kebakaran kapal 2 unit. 2 unit, Pak. Ya, Apa saja yang terbakar di atas? Jadi kapal yang satu itu yang tenggelam, kapal itu muat solar. Sedangkan yang satu ini selamat, memuat beras. Ini rencananya dia mau berlayar kemana, Pak? Ke Kalimantan. Ke Kalimantan ya? Ya. Personil damkar menerjunkan puluhan personil dan 7 unit armada pemadam kebakaran untuk menjinakkan amukan si jago merah. Api baru berhasil dipadamkan 4 jam kemudian. Kapal rusak dilululantakkan si jago merah. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun peristiwa ini mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, sementara itu usai dipadamkan, api kembali terlihat usai 2 kapal yang terbakar di Pelabuhan Rakyat Lotangge, Kota Parepare. Diduga api muncul dari arus pendek di bagian mesin kapal. Api kembali membakar anjungan kapal layar bermotor Maritim Jaya 04 di Pelabuhan Rakyat Lotangge, Kota Parepare. Diduga api muncul karena banyaknya sisa solar di badan kapal dan adanya arus pendek listrik di mesin kapal. Petugas kebakaran masih bersiaga langsung memadamkan api. Pengelola Pelabuhan Rakyat mengatakan terjadinya kepulan asap di ruang mesin. Yang saya tanya, yang piket di kapal di KLM Tanjung Bunga Selamat 1 itu api dari bawah mesin. Dari bawah mesin. Mesin tak semprot, dia bahkan sempat menyemprot. Ya. Api yang di atas tapi tidak bisa diatasi. Akhirnya dia lari keluar, akhirnya tidak bisa panggil pemadam. Ya. Pemadam juga sudah ada. Tidak bisa karena ini kan kapal ini banyak solar apa. Ini sudah penuh solar semua. Oh ya. Untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan, Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Nusantara Parepare memasang alat penanggul tumpahan minyak atau oil bomb sepanjang 200 meter. Kepala KSOP Kota Parepare berharap pemasangan oil bomb bisa meminimalisir penyebaran solar ke lokasi lain. Dengan menurunkan pembatas atau oil bomb sepanjang 200 meter di sekeliling kapal tersebut supaya tidak mengalami pencemaran atau merembes kepada wilayah-wilayah lain. Berarti ini dugaan awal ada korsleting di bagian mesinnya? Ya, untuk sementara laporan awal dari interview nakoda, karena kita akan melakukan berita acara pemeriksaan nanti, awalnya berada di awal daripada api tersebut berada di kamar mesin. Ya. Diketahui KLM Maritim Jaya 04 menampung solar, sementara KM Tanjung Bunga Selamat 01 memuat beras. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Kita ke informasi lain, KLM Darmawan Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Kayuadi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tim Basarnas Pos Selayar telah berhasil menemukan 1 dari 5 ABK, sementara 4 nelayan lainnya masih dalam pencarian. Tim Basarnas Pos Selayar, Sulawesi Selatan terus melakukan pencarian 4 ABK KLM Darmawan Jaya yang hilang setelah kapal mereka tenggelam dihantam ombak di sekitaran Pulau Kayuadi. Sementara 1 ABK kapal bernama Ardian Arlan berhasil ditemukan seorang nelayan dan telah dievakuasi oleh tim Basarnas Pos Selayar. Pencarian kini difokuskan di sekitar perairan Pulau Kayuadi, lokasi karamnya kapal setelah dihantam ombak sekitar 4 meter. Masih ada 4 korban yang belum ditemukan sampai hari ini, yaitu atas nama Darmawan, Arijaya, Muna, dan Ahong. Kronologis kejadiannya itu kapal ini bertolak dari Sinjai menuju NTT dengan muatan berat, namun karena cuaca cukup ekstrim sehingga kapal tersebut dihantam gelombang di perairan di sekitar Pulau Kayuadi, sehingga kapal tersebut tenggelam. KLM Darmawan Jaya berlayar dari Kabupaten Sinjai menuju Pulau Waiwadan, Nusa Tenggara Timur dengan memuat puluhan ton beras pada Minggu sore 24 Januari lalu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, mahasiswa berunjuk rasa di kantor Bupati Jeneponto menyoal temuan BPK dalam kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas Inspektorat Jeneponto senilai 75 juta rupiah. Unjuk rasa ini diwarnai kericuhan dan pelanggaran protokol kesehatan. Perlawanan sebagai lamban pengawasan terkait beberapa instansi terkait beberapa pelayanan saudara-saudara sekalian. Unjuk rasa dilakukan mahasiswa di kantor Bupati Jeneponto. Pengunjuk rasa menuntut pertanggungjawaban perjalanan dinas tahun 2021 Inspektorat Jeneponto senilai 75 juta rupiah. Hasil temuan BPK belum ada pertanggungjawaban yang dilakukan pihak Inspektorat Jeneponto. Unjuk rasa awalnya berlangsung aman, tetapi saat pengunjuk rasa bergerak masuk ke ruang kantor Bupati, sejumlah polisi Pamong Praja dan pegawai Jeneponto berusaha menghalangi pengunjuk rasa. Kericuhan tidak dapat dihindari selama hampir 10 menit lamanya. Selain kericuan, unjuk rasa ini juga diwarnai pelanggaran protokol kesehatan. Polisi dari Polres Jeneponto berhasil memisahkan kedua kubu sempat ricuh hingga bentrokan fisik dapat terhindarkan. Pengunjuk rasa akhirnya diterima Sekretaris Daerah Jeneponto yang mengakui adanya kebocoran anggaran perjalanan dinas Inspektorat Jeneponto senilai 75 juta rupiah sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan klarifikasi sesuai dengan LHP ini bahwa memang ada realisasi belanja perjalanan dinas pada Inspektorat tahun anggaran 2020 sebesar 75.050.000 rupiah, tidak sesuai ketentuan. Ya. Para mahasiswa menyatakan Pemda seharusnya menerapkan transparansi pertanggungjawaban keuangan daerah agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Sementara itu, unjuk rasa lainnya dilakukan Aliansi Perjuangan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Kawasan Islamic Center Kota Palopo. Unjuk rasa dilakukan di Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Palopo terkait penerbitan sepihak sertifikat lahan Islamic Center oleh Pemkot Palopo. Proyek revitalisasi Islamic Center oleh pemerintah Kota Palopo di atas lahan Yayasan Islamic Center menuai protes dari Aliansi Perjuangan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Kawasan Islamic Center. Pemkot Kota Palopo berencana membangun boarding school di tingkat SD, SMP, SMA, tetapi pengunjuk rasa menolak dengan alasan rencana pembangunan dilakukan tanpa izin pengurus Yayasan Islamic Center Palopo. Sertifikat atas nama pemerintah Kota Palopo pada lahan seluas 9 hektar sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo. Padahal 13 hektar lahan telah dibeli yayasan dari sumbangan jamaah haji dan warga muslim.
Kerasa di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Kejaksaan Negeri untuk mencabut sertifikat lahan Islamic Center yang telah diterbitkan karena dinilai cacat prosedural. Survei, pengukuran, penunjukan batas, ya, dan di situ disaksikan banyak pihak, termasuk pemerintah kelurahan, gitu ya. Nah, dan itu tidak adanya sanggahan atau komplain. Dengan demikian, tentunya dengan dasar-dasar daripada penguasaan BUMN inilah yang selanjutnya kita tindak lanjuti permohonan itu untuk bisa diterbitkan sertifikat atas pemilikan lahan menjadi hak pakai daripada pemerintah Kota Palopo. Pihak Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Palopo memberikan alasan bahwa saat dilakukan pengukuran tidak ada sanggahan atau komplain pihak lain sehingga diterbitkan sertifikat ini. Klaim lahan Yayasan Masjid ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan pemerintah Kota Palopo setelah sebelumnya lahan dan Yayasan Masjid Agung Luwu di Kota Palopo juga diklaim sepihak. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo.